Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Hadikusuma, NPM 181063107051 dari PJKR 5. Di sini saya akan mereview kembali tentang bab 2 dan bab 3 tentang olahraga dan pertandingan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah olahraga. Olahraga secara umum suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, atau yang lebih dikenal dengan istilah sehat jasmani dan rohani. Nah, olahraga sendiri memiliki beberapa pendapat dari pakar yang mendefinisikan olahraga. Yang pertama ada menurut Ensiklopedia Indonesia. Olahraga merupakan gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih secara rombongan atau bersamaan. Lalu dalam kamus Webster New College Dictionary 1980, olahraga merupakan keikutsertaan dalam aktivitas fisik dan tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti fisik dan tubuh untuk memperoleh seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan itu sendiri atau disebut athletic games. Menurut UNESCO, bahwa olahraga adalah sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, dan diri kita sendiri. Lalu menurut Edward 1973, olahraga harus spontan dari konsep bermain games dan sport. Ruang lingkup bermain memiliki karakteristik berupa: yang pertama, terpisahnya dari rutinitas, lalu bebas, tidak produktif, dan menggunakan peraturan yang tidak baku. Adapun faktor-faktor yang mempunyai peran perlu juga untuk diperhatikan, seperti jenis olahraganya. Maksudnya adalah setiap macam olahraga pasti memiliki aturan dan prosedurnya tersendiri. Maka dari situ, agar tidak ada terjadinya cedera, perlunya dalam jenis olahraga dibuat sebagai aturan-aturan untuk mencegahnya. Lalu ada usia kesehatan kebugaran. Jika kita lihat dari berbagai pemahaman, saat ini degenerasi mulai berlangsung ketika menginjak usia 30 tahun. Dan mulai saat itu fungsi tubuh akan berkurang 1% per tahunnya, atau bisa disebut rule of one. Untuk mempertahankan kondisi agar tidak terjadi pengurangan fungsi tubuh, maka harus adanya latihan yang diperlukan guna mencegahnya timbulnya atrofi. Dengan demikian, usia menjadi pemegang peranan penting dalam kebugaran. Lalu ada jenis kelamin. Kenapa ada jenis kelamin? Menurut tujuannya, dari jenis kelamin, sistem hormon pada tubuh manusia, utamanya pria, berbeda dengan wanita. Demikian pula dengan bentuk tubuh. Mengingat perbedaan dan perubahan fisiknya juga, maka tidak semua jenis olahraga cocok untuk semua golongan usia atau jenis kelamin. Hal ini apabila dipaksakan, maka akan timbul cedera untuk jenis-jenis olahraga tertentu. Lalu ada pengalaman teknik olahraga. Untuk melaksanakan olahraga yang baik dan sehat agar tujuan tercapai, perlu persiapan dan latihan, antara lain yakni metode atau cara berlatihnya. Terus ada penguasaan teknik agar tidak terjadi overuse. Lalu ada gizi. Di setiap cabang olahraga pasti memerlukan tenaga. Oleh sebab itu diwajibkan mendapatkan gizi yang baik dan menyehatkan. Selain itu, gizi menentukan kesehatan dan kebugaran yang harus diperhatikan untuk menjaga kebugaran tersebut. Sering mengkonsumsinya vitamin, itu sangat bagus agar tubuh dapat nutrisi di setiap harinya. Dalam ilmu kedokteran sangatlah jelas bahwa dengan olahraga yang teratur memegang peranan untuk memperoleh badan yang sehat, menghindari dari penyakit-penyakit seperti pada umumnya. Nah, lalu di sini saya akan membahas tentang pertandingan. Definisinya tersendiri, pertandingan merupakan kegiatan dari cabang olahraga atau meningkatkan kemampuan prestasi dalam bentuk kegiatan fisik dan saling berhadap-hadapan untuk jadi yang terbaik dan memenangkan sebuah kejuaraan. Lalu ada jenis-jenis pertandingan. Pertandingan secara langsung, yaitu apabila setiap orang yang terlibat dalam permainan itu tidak dibatasi oleh ruang lingkup gerak.
maka seluruh area yang ditentukan untuk suatu bentuk permainan dapat digunakan oleh lawan atau oleh anggota yang terlihat terlibat dan ada di dalam permainan tersebut. Lalu ada pertandingan tidak langsung, yaitu apabila setiap pemain atau tim telah mempunyai arena sendiri yang satu dengan yang lainnya, dipisahkan oleh suatu benda yang pada umumnya adalah sebuah net, seperti permainan bola voli, permainan bulu tangkis, dan lain-lainnya yang dibatasi oleh net. Contohnya. Lalu ada bentuk-bentuk pertandingan. Menurut bentuknya, pertandingan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yang umum diterapkan di dalam pertandingan olahraga tersebut. Yang pertama ada bentuk pertandingan sederhana. Merupakan bentuk pertandingan yang biasa dan umumnya dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang tujuannya tidak memperebutkan atau menentukan pemenang. Lalu ada bentuk pertandingan cabang olahraga. Adalah bentuk pertandingan yang dapat dilakukan oleh suatu cabang olahraga tertentu. Ciri-cirinya yaitu hanya mempertandingkan cabang olahraga dengan tujuan untuk mendapatkan juara dari cabang olahraga yang dipertandingkannya. Lalu ada bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga. Bentuk pertandingan yang di dalamnya dipertandingkan beberapa cabang olahraga seperti Porda, PON, SEA Games, Asian Games. Maksudnya itu tidak hanya satu cabang olahraga yang dipertandingkan di situ, bisa seperti sepak bola, bulu tangkis, biliar, basket, renang, semuanya dipertandingkan dalam suatu cabang olahraga itu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.